Nona, ampun! Nona, jangan jadikan aku pelayan ujian pernikahan Tuan Su. Rosie, mohon! Rosie, kontrak jual dirimu ada di tanganku. Aku bisa memintamu melakukan apapun yang aku mau. Menjadi pelayan ujian pernikahan bagiku adalah kehormatanmu. Nona! Pelayan ujian nikah biasanya mati saat istri resmi masuk. Mohon jangan bunuh aku. Aku rela melayani seumur hidup. Jadi budakmu, Nona. Pelayan ini entah pakai ilmu apa. Sampai Su Chenan sendiri meminta padaku untukmu. Pantas saja, karena kamu punya wajah cantik. Ini aku hadiahkan gaun merah berlengan panjang untukmu. Malam ini, pakailah itu ketika masuk ke rumah keluarga Su. Nona! Nona! Nona, Nona! Hehe, nolari kemana gadis? Tidak! Lari. Tidak! Jadi pelayan ujian pernikahan untukku itu nasib baik buatmu. Minum ramuan penghalang anak ini. Setelah itu, kamu bisa layani aku baik-baik. Sungguh tidak tahu diri. Kamu nggak layak mengandung anakku. Hari ini adalah hari pernikahan besarku dengan Ruyan. Seret dia pergi dan pukul sampai mati. Nyawa pembantu seramai rumput. Kenapa aku terlahir sebagai pembantu? Ini di mana? Bukankah aku sudah mati? Rok tipis sutra merah. Ini hari aku jadi pembantu percobaan Su Chenan. Hidup. Cari tempat baru. Itu My King-san. Di kehidupan sebelumnya, Su Chenan menaruh My King-san di minumanku demi kesenangannya. Ruaksi. Pelayan nikahku akhirnya hari ini datang juga. Aku datang. Tuan, ayo kita main permainan. Ayo. Tuan, kejar aku dong. Buruan kejar aku. Jenderal besar Pei Shaolin seperti orang mati. Kalau aku bisa naik ke ranjangnya dan mengandung anaknya, aku nggak perlu jadi pelayan percobaan nikah Su Chenan lagi. Di rumah jenderal sekarang cuma ada jenderal dan pengawal pribadi. Cuma bisa nekat sekali ini. Roxy. Roxy. Jenderal, aku yang luas. Pelayan percobaan nikah Su Chenan. Pelayan percobaan nikah dihukum mati saat istri sah masuk. Aku nggak mau mati. Cuma hidup nekat sama jenderal. Berani! Aku nggak bisa gerak. Tapi sadar. Seorang pelayan rendahan berani menggoda aku. Cuma kalau hamil anak jenderal. Selamat. Jenderal, jenderal. Maaf. Pelayan rendah. Keluar dari sini. Cepat berhenti sekarang. Jangan pegang lagi. Berhenti. Stop.
sekarang. Jenderal sudah lama terbaring di ranjang. Entah masih bisa atau enggak. Kurang ajar. Ragukan aku? Sudahlah, coba saja dulu. Papan kasur ini keras banget. Apakah posisi di atas sulit untuk hamil? Apakah di bawah lebih mudah? Ciao. Kamu diam menurut perintahku. Kemampuan tubuh jenderal jelas tidak sebaik orang seusianya. Apakah sekali saja sulit untuk hamil? Harus beberapa kali. Tubuhku sehat sekali. Sekali saja cukup. Urus dirimu dulu. Maaf, jenderal, kalau sampai sakit, mohon Anda maklum. Kenapa menangis? Sebenarnya aku yang merasa tertekan. Aku yang seharusnya menangis. Jenderal, Maaf, saya tak punya jalan keluar. Rambut panjang terikat hati, jangan lupa. Rosie bersumpah, aku akan menebus segalanya di sisa hidupku. Ada apa dengan tuan muda? Pelayan calon pengantin yang kamu pilih, di hari percobaan pernikahan, dia malah kabur. Perempuan itu, kutangkap tak lepaskan. Tuan muda, aku lihat pelayan percobaan nikah masuk rumah jenderal. Apa? Berani-beraninya menerobos masuk rumah jenderal. Menentang atasan. Sungguh cari mati. Ayo pergi. Kamu diam! Pelayan percobaan pernikahan hina, berani naik ke ranjang jenderal. Kamu perempuan tak tahu malu. Kamu pelayan percobaan nikah saya. Sucunan berani kabur hari percobaan. Kalau tersebar, bagaimana muka sucunan bisa ditaruh? Jenderal itu panglima negara. Satu tingkat di bawah raja. Kalau saja tidak sakit, posisinya di bawah penguasa. Kamu berani naik ranjangnya? Mau mati? Aku bisa mengabulkan. Jenderal, maafkan saya. Ini salah saya. Tidak bisa melindungi Anda. Sampai pelayan hina itu naik ke ranjang Anda. Ringkas. Tidak menyangka sekamar dengan wanita ini. Tanpa sengaja justru membangkitkan tubuhku. Jenderal, tangan Anda ternyata bisa bergerak. Ini benar-benar keajaiban. Jenderal sudah terbaring lebih dari setahun. Tapi kini mulai sadar. Aku akan menusukkan jarum. Setelah selesai, Jenderal pasti pulih seperti semula. Sekarang aku cuma bisa berharap pada jenderal. Aku sudah kehilangan keperawananku. Aku bukan lagi pelayan percobaanmu. Sucenan, sekarang nyawaku milik jenderal. Kalian tidak berhak menghukumku. Kamu bilang milik jenderal. Siapa yang bisa membuktikan? Di kediaman jenderal, selain jenderal besar, satu pengawal bayangan. Kecuali jenderal besar sendiri yang bilang kamu ada hubungan dengannya. Kalau tidak, kamu tetap pelayan percobaan Sucenan. Aku masih bisa menentukan hidup matimu. Dasar pelayan hina. Jangan lupa, kamu budak Liu. Dulu sudah menjual dirimu ke keluarga Liu. Kau pelayan berani membangkang pada majikan. Kau sudah lupa posisimu. Bawa orang ke sini. Bawa orang tua pelayan hina ini ke sini. Ayah, ibu. Ada apa ini? Dipanggil sini? Anakmu ini cuma pelayan ujian pernikahan. Berani naik ke ranjang Jenderal Agung. Jenderal berjasa besar. Pelayan hina melanggar atasan. Dosa ini bisa bunuh seluruh keluarga. Jadi kalian dipanggil untuk mati. Apa? Yang reaksi. Kamu berani lakukan hal sejahat itu? Kamu berani melakukan hal sebesar itu? Tolong jangan hukum seluruh keluarga. Semua ini ideku sendiri. Hukum padaku saja. Come on, lepaskan ayah dan ibuku. Siapa ayah ibumu?
Kami sudah menjual dia ke keluarga Liu. Hidupnya milik keluarga Liu. Mati jadi arwah Liu. Sudah tidak ada hubungannya dengan kami. Aku bukan ayahnya. Iya, benar. Sekarang dia bukan bagian dari kami. Aku juga bukan ibunya. Ibu, ayah, kok kalian bisa begini? Jual aku ke keluarga Liu buat jadi pembantu demi nikahkan adik. Semua uang kerja sudah kuberikan ke kalian. Makanan enak pun selalu kuserahkan buat kalian. Kok bisa kalian bilang bukan ayah dan ibu saya? Ciong, kamu dasar jalang. Kami sama sekali gak kenal kamu. Cuma ngomong doang. Orang jadi susah percaya. Aku hajar kamu sampai mati. Aku hajar kamu, perempuan pembawa sial. Hajar, jangan bebani. Mati saja, jangan seret kami. Di dunia ini ternyata ada orang tua kayak kalian. Lihat saja, anak sendiri mau mati nggak digubris. Ternyata ada orang tua seperti itu. Sampai berani menyerang aku buat nunjukin kesetiaan. Pantas saja dia bilang gak ada jalan keluar. Ternyata karena orang tua kayak gitu. Jenderal, tangan Anda bisa bergerak. Syukurlah. Semua gara-gara pelayan ujian itu yang hina mencoreng Anda. Anda pasti ingin menghukumnya sendiri. Jenderal, jangan marah. Sekarang, setelah aku pun terus selesai, saya urus pelayan itu. Aku masih khawatir dia lupa jati dirinya. Orang-orang, ambilkan penjepit api untukku. Angkat dia. Karena kau lupa, kalau kau cuma pelayan percobaan pernikahan, maka aku akan membakar tanda budak di wajahmu, supaya kau selalu ingat dan tak berani mengulanginya. Lepaskan aku. Jangan, jangan. Tidak, lepaskan. Jenderal, bagus sekali. Jenderal, wajahmu sudah bisa bergerak. Jenderal, alis Anda masih berkerut. Pasti karena teriakan pelayan percobaan di luar sana mengganggu pikiran Anda. Jenderal, tidak apa-apa. Jarumnya tinggal sedikit. Anda sebentar lagi akan sadar. Setelah selesai menjarum, saya tangani pelayan itu. Biar Anda tak lihat dia saat bangun. Jenderal, tahan sebentar lagi. Jangan. Wajahku, wajahku, wajahku. Sekarang semua orang lihat wajahmu ini, pasti tahu kamu cuma seorang pelayan rendahan. Selama hidupmu, kamu nggak bisa lari dari nasib jadi budak. Sekarang, seumur hidupmu, kamu pasti ingat siapa dirimu. Aku mati pun gak maafin kalian. Hantu aku nggak biarin kalian. Masih keras kepala. Lihat kamu ngotot sampai kapan hari ini. Suamiku, bunuh dia. Kalian lihat, dia masih bisa sombong nggak? Ini cincin tak tertandingi milik jenderal. Kok cincin tak tertandingi jenderal ada padamu? Cincin ini diwariskan Tuan Taimuren buat istrinya jenderal. Simbol status sebagai istri jenderal. Turun sini. Ternyata ini cincin simbolik yang diwariskan ke istri jenderal. Cuma bisa mengandalkan cincin ini buat selamatin nyawa. Cincin ini tanda cinta jenderal. Buatku berani sakiti aku. Dia pasti nggak biarin kalian. Perempuan jalang. Jenderal udah setahun sakit di ranjang. Mana tanda cinta? Bohongin siapa? Kamu cuma pelayan. Mana mungkin istri jenderal? Kabar. Obat terbaik mayat hidup darah murni. Maaf, jenderal. Aku harus manfaatin kamu lagi buat bertahan. Darah murni bisa bangunkan orang mati. Saat bersama jenderal tadi, dia sudah bangun. Ngomong kosong, kosong. Kalau jenderal sudah bangun, kenapa dia nggak mau belamu? Bohongin kami. Mimpi. Cincin Lusheng curi. Aku nggak mencuri. Cincin ini jenderal yang kasih ke aku. Jenderal tadi sulit bergerak, jadi sementara pingsan lagi. Jenderal bakal segera sadar dan membela aku. Bohong terus. Hari ini mulutmu harus aku hancurkan. Ternyata darah murninya yang menyelamatkan aku.
Tinggal satu suntikan lagi. Jenderal, bisa bangun atau enggak? Tinggal lihat suntikan ini. Kamu pasti bisa. Jenderal, Anda benar-benar sudah sadar. Sinsiku. Cincin itu peninggalan dari ibunya Jenderal besar. Itu satu-satunya kenangan Jenderal. Berani sekali diambil barang Jenderal tanpa izin. 10 nyawa pun gak cukup untuk ganti rugi. Jenderal. Apa saya perlu keluar dan urus pelayan calon pengantin itu? Aku akan pakai pedang ini buat robek mulutmu. Ya, kamu gak bisa ngomong yang lancang lagi. Jenderal, kasihannya aku. Bangunlah, kumohon. Jenderal, tolong aku. Jenderal, tolong. Meskipun Jenderal bangun, kamu cuma pelayan rendahan. Jenderal nggak akan mau lihat kamu. Jenderal, nggak ada. Lihat! Pintunya benar-benar terbuka! Jenderal sudah sadar! Jenderal benar-benar bangun! Bukankah itu pengawal pribadi Jenderal Wu Ye? Kudengar dia juga orang yang tega membunuh tanpa ragu. Katanya waktu perang lawan Xiongnu, dia bisa lawan 100 orang sendirian. Bahkan akhirnya menebas kepala pemimpin musuh. Si pembunuh ini mau bantu pelayan hina itu. Jangan-jangan Jenderal benar-benar sudah sadar. Mau lindungi pelayan calon pengantin ini. Tuan, Kami tidak bisa disalahkan soal ini. Semua salah pelayan rendah ini. Dia bermimpi jadi kaya. Kami cuma memikirkan kepentingan Jenderal. Takut nama baik Jenderal tercemar. betul Tuan, pelayan hina ini Berani bicara besar. pantas dihukum mati. Kalau sampai mengganggu Jenderal, mohon maaf Jenderal. Ini kediaman Jenderal. Kalian bukan tuan rumah di sini. Apa? Kamu mau ambil alih tugas ya? Tolong jangan marah, Tuan. Jangan marah, Tuan. Saya sama sekali tidak bermaksud lancang. Hanya emosi sesaat. Saya hilang kendali. Mohon Tuan beri saya kesempatan hidup. Saya hanya wanita biasa, tidak berani berniat buruk. Mohon Tuan pahami saya. Apa tebakan saya benar? Kalau Jenderal mau mengingat malam kita bersama, bisa selamatkan nyawa saya. Seret dia keluar dan bunuh. Jangan kotori rumah Jenderal. Baik, Tuan. Tuan, saya akan bawa wanita hina ini. Pergi sekarang. Tak akan biarkan dia cemari telinga Jenderal. Maaf, Jenderal, kalau sampai menyakitimu. Mohon maklumi saya. Maaf, Jenderal. Aku benar-benar sudah kehabisan jalan. Rambut panjang mengikat hatimu. Jangan lupa. Reinkarnasi dunia. Benar-benar nggak bisa balik lagi? Ayo cepat, lakukan. Oh tidak! Aku nggak percaya! Jenderal, tolong selamatkan hidup saya! Saya rela bekerja keras demi membalas kebaikan Anda. Ruosi akan mendoakan Jenderal setiap hari. Semoga Jenderal selalu aman dan lancar. Ruosi, mohon Jenderal, tolong selamatkan Ruosi. Benar-benar enggak tahu diri. Jenderal mau datang selamatkanmu. Rosie dijual jadi budak sejak kecil. Hidup penuh hati-hati. Hanya ingin bertahan hidup. Ruosi sejak kecil gak pernah disayang orang tua. Tidak ada yang peduli Ruosi. Ruosi mohon Jenderal beri belas kasihan. Masih berani ngomong. Cepat seret, pergi. Kepala berdarah sia-sia. Hari ini kamu harus mati. Udah hina, masih harap belas kasihan Jenderal. Wajahmu budak, nggak kenal tempat. Rosie mohon belas kasihan Jenderal. Diam. Berani teriak lagi. Kamu bakal buat malu keluarga yang sampai 18 generasi. Mati saja dengan tenang.
Jangan cemari telinga Jenderal di sini. Jangan kotorin tempatnya. Lucy, mohon belas kasihan Jenderal. Kasihanilah, Jenderal. Berhenti! Jenderal! Jenderal! Apa mataku salah lihat? Jenderal, bangun. Jenderal! Akhirnya Anda sadar. Sepertinya tebakan saya benar. Darah murni memang bisa membangunkan Jenderal. Jenderal, kami tidak sengaja mengganggu Anda. Semua gara-gara pelayan calon istri yang rendah itu ribut di sini. Jadi Anda terganggu. Jenderal, sekarang juga saya akan seret dia keluar. Jangan sampai tempat Anda jadi kotor. Jenderal! Tenang saja, Jenderal. Walaupun kami orang tua kandung si bocah ini, karena dia lancang kepada Jenderal, kami tidak akan menghalangi Anda menghukumnya. Tenang. Siapa suruh dia? Kita tahu diri. Berani-beraninya naik ke tempat tidur Jenderal. Benar-benar nggak menghargai sopan santun kita sehari-hari. Meski Anda Jenderal membunuhnya di tempat, kami juga tidak akan mengeluh sama sekali. Pembantu biadab yang dulu nekat naik ke ranjang Jenderal, semuanya dihukum mati. Kamu tunggu saja. Dasar bocah nakal. Bawa-bawa masalah. Jenderal memang diketahui tidak suka wanita. Benar-benar berani sekali. Ini akibat ulahmu sendiri. Ayo, pergi! Jenderal, saya tidak sengaja. Saya memang menyelamatkan Anda. Saya terpaksa. Cuma ingin bertahan. Jenderal, mohon. Jenderal! Hukum mati! Jangan ganggu Jenderal, akan dibunuh tanpa ampun. Jenderal, saya akan seret dia keluar sekarang juga. Dan tak akan mengganggu Jenderal lagi. Jenderal, mohon. Aku tidak sengaja. Pura-pura kasihan di sini percuma. Masih belum seret dia keluar. Cepat! Kalianlah yang pantas mati. Ke sini. Jenderal, bukan tipe yang mudah terharu. Pasti mau membunuh wanita hina ini sendiri. Jenderal selalu benci pelayan yang coba naik ranjang. Dia pasti akan mati tanpa kuburan. Sekarang baru takut. Tadi berani menggoda Jenderal. Kenapa tadi berani banget? Kumohon, Jenderal. Ampuni aku. Kau adalah penyelamatku. Di dunia ini, selain Kaisar, tak ada yang bisa ambil nyawamu. Apakah kamu ingat? Kau, keberanian yang luar biasa. Wanita, Jenderal, apakah itu sesuatu yang bisa Anda permalukan? Minta ampun, Jenderal. Kau seharusnya tak memohon kepadaku. Orang salah. Apa Jenderal ingin kita memohon pada jalang ini? Apakah itu Jenderal benar-benar dukung pembantu percobaan ini? Seumur hidup, bagaimana saya masih bisa melihat Jenderal begitu peduli pada seorang wanita? Rosie, aku ibumu. Sang ibu tidak melakukannya dengan baik sebelumnya. Jangan berdebat dengan ibumu. Biarkan Jenderal mengampuni ibunya kali ini. Putri, jangan lupa. Siapa yang memberimu kehidupan? Siapa yang membawamu ke dunia ini? Semuanya salah aku. Aku salah. Nggak seharusnya mempermalukan kamu. Tolong, maafkan aku. Aku nggak berani lagi. Luosi, bagaimanapun juga kita ini, saudara. Dari kecil aku nggak pernah memperlakukanmu buruk. Coba bujuk Jenderal. Ampuni aku. Sekarang kalian bersikap ramah sama dia. Dulu, kalian gimana ke dia? Udah. Bunuh mereka semua. Sia. Kamu ketakutan? Penakut banget sih. Jenderal, aku selamat ya. Tenang saja. Kamu milikku sekarang. Mulai hari ini, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Akhirnya, aku berhasil bertahan hidup.
Why? Kalau dia kenapa-kenapa, jangan, itu... Baik, ini pertama kalinya lihat ada perempuan yang bisa tidur di pelukan Jenderal. Gak nyangka. Jenderal ternyata begitu memanjakan pelayan calon pengantin yang hina itu. Ayo, cepat, pergi. Kayaknya kalian juga nggak berani macam-macam lagi. Jenderal pasti cuma main-main sama si imut itu. Pada akhirnya dia cuma pelayan. Jenderal tak akan menikahinya. Kita cari kesempatan lagi buat bunuh si imut itu. Jenderal selaku tabib terkenal. Mau batin? Pelayan. Gimana? Keadaannya, kamu kan bisa ngomong Ini aku di mana? di atas tempat tidurku. 真的， Tetap tenang, jangan banyak gerak. Ini juga bukan pertama kalinya kamu tidur di ranjangku. Malam tadi. Kok kemarin malam kamu nggak malu ya? Aduh. Jenderal, kok bisa ngomong segitunya? Emang aku pantas dengar kalimat kayak gini? Kenapa dia tiba-tiba pingsan? Lapor Jenderal. Dia nggak apa-apa. Cuma, kenapa? Jenderal suruh kamu ngomong. Memangnya ada yang nggak bisa disebutin? Atau, maksudmu, Jenderal ini sudah berbaring di tempat tidur selama setahun. Kamu jadi nggak paham ucapan aku? Karena aktivitas ranjang terlalu intens, badan jadi capek. Ditambah tadi pagi, sempat kaget. Urat tegang, langsung pingsan. Jadi menurutmu, harus gimana? Luka itu perlu dioles salep. Jenderal, Anda orang terhormat, biar saya saja. Barusan Jenderal sempat berniat membunuhku. Jenderal, Anda sudah melukai hati Wuye. Memang butuh pelayan wanita di sampingnya. Kediaman, Jenderal, kediaman kita harus hidup lagi, Wuye. Silakan bersiap-siap. Baik. Temukan cara pengobatan dalam 3 hari. Siap. Terima kasih, Jenderal. Buka! Jangan bergerak. Terima kasih, Jenderal. Sudah menyelamatkanku. Sekarang kau jadi wanita milikku. Aku pasti akan menikahimu. Aku akan jadi kamu istriku. Dia penakut? Bicara begini, takut-ketakutan. Harus biarkan dia terbiasa dulu sebagai istri Jenderal. Nikahinya mulai hari ini. Kamu adalah nyonya utama di rumah Jenderal. Mulai sekarang, perlakukan dia sama seperti kalian memperlakukanku. Kalau ada yang berpura-pura patuh, tapi membangkang, akan dihukum dengan hukum militer. Baik, hamba memberi hormat, Nyonya. Ambil alih dan bersihkan pavilion terbesar dan terbaik di sisi timur. Baik. Besok, kamu pindah ke sana. Nyonya, lihat ruangannya. Megah sekali. Kelambu, tidur dari kain bayangan bulan. Karpetnya adalah bludru Persia berkualitas tinggi. Anda benar-benar beruntung. Masih tidur saja. Saatnya bangun dan kerja. Kamar sebagus ini. Indahnya seperti mimpi. Sekarang kamar ini benar-benar milikku. Nyonya, kondisi sedang bagus, kenapa menangis? Ini kamar yang sengaja disiapkan Jenderal untukmu, rumahmu. Jenderal! Anda baru bangun kemarin. Banyak hal perlu perhatian. Tidak boleh olahraga berat. Jangan terlalu banyak pikiran. Jangan terkena angin. Atau masuk angin. Selimut ini hangat di dingin. Sejuk di panas. Baik untuk tubuhnya. Jenderal, serius nggak sih dengar omonganku barusan? Ayo, cepat. Pergi. Jenderal dingin yang biasanya serius. Kenapa habis semalaman tidur tiba-tiba jadi bucin?
Ini selimut jenderal yang minta aku bawakan untukmu. Ini selimut sutra. Harganya sampai 1.000 tak? Jenderal, aku mau ingatkan juga. Lututmu masih ada dinginnya. Harus tetap hangat. Baru bangun, mata nggak boleh kena cahaya terang. Ingat, itu semua. Jenderal? Jenderal? Jenderal. Dengar. Aku bantal ini. Empuknya pas. Bisa bikin tenang juga. Ini biar tidurnya nyenyak. Hantarkan dia. Makan. Ini bantal dari Jenderal. Dikirim khusus buatmu. Di dalam bantal ini ada rumput penenang dan serpihan giok. Kumpulkan energi, tenangkan hati. Nilainya jutaan tile. Yang ini, sama yang ini. Semuanya bawa ke dia ya. Sip. Semua sudah lengkap. Cantik, tapi barang sebagus ini. Apa aku pantas memakainya? Nyonya, silakan pakai. Barang ini milik Anda. Saya akan cari orang buat rapikan. Lepaskan aku, lepaskan. Barang bagus begini. Aku benar-benar pantas nggak ya? Jenderal, tunggu sebentar ya. Sudah hampir waktunya. Sekarang kita perlu latihan pemulihan. Jenderal, Anda sekarang harus jalan di atas batu bulat supaya melancarkan peredaran darah. Nah, di sini nih. Jalan batu bulatnya bukan di situ. Yang di sana itu apa? Kamar perempuan itu, Jenderal. Ada ranjang bagus nggak? Dipakai. Kenapa tidur di lantai? Jenderal, Ada perintah apa, Jenderal? Kenapa itu? Mohon Jenderal menghukum saya. Kalau lihat dia tidur di lantai lain kali. Kamu bakal tidur di lubang kotoran. Iya, saya sadar. Salah. Jenderal, kita harus pergi fisioterapi. Jenderal, Anda benar-benar baik. Belum pernah ada yang sebaik Anda ke saya. Janji sama saya, jangan menangis lagi. Harus selalu tersenyum. Semalam aku terus kepikiran. Pagi ini, awan dan tanah. Kehidupan yang gemerlap. Ayo, pergi, Jenderal. Fisioterapi. Pasti berat. Belajar teknik pijat. Biar Jenderal bisa relaks setelah fisioterapi. Jauh Guanxi, pasti berat buat Jenderal saat rehabilitasi. Ada cara supaya Jenderal lebih nyaman? Cara bikin Jenderal nyaman? Saya tahu. Ada. Nyonya pasti balas budi Jenderal. Wanita balas pria. Apalagi caranya? Pasti. Ilmu rahasia kamar. Semua cara bikin Jenderal nyaman ada di sini. Buku kuno Yuan yang Zai Shui. Jauh Guanshi. Saya pelayan. Nggak bisa baca. Mengerti, Nyonya? Biar saya jelaskan secara detail.
Buku ini khusus membahas kehidupan suami istri. Dan kesehatan di kamar, semua pria pasti suka. Nyonya, langkah pertama itu soal gaya. Gaya. Harus seperti harimau. Merangkak seperti jangkrik. Masuk ke kulit kayak ulat. Merayap. Gaya ini. Ini saya atau jenderal? Aduh, Nyonya. Tentu saja Anda juga harus seperti belalang waktu melompat. Belalang waktu melompat. Panjangkan badan. Kayak monyet. Kayak monyet. Melilit lawan, kotak kayak kelinci. Mirip capung. Mulut ikan. Mulut ikan. Benar. Seperti mulut ikan. Tarik napas dan hembuskan. Ritme penting. Kamu lahirkan aku lahirkanmu. Berganti-ganti. Berlangsung. Bisa berlanjut? Betul, Nyonya. Pijat kuno ini beda dari yang lain. Kamu bikin jenderal nyaman, kamu juga jadi nyaman, kan? Ini kan tidak pernah berakhir, kan? Menurutmu, benar enggak? Memang, kalau jenderal senang, orang di rumah jenderal juga senang. Cara ini selaraskan. Otot tulang. Bisa. Panjang umur. Bahkan kehidupan abadi. Kehidupan abadi. Bisa hidup abadi. Wajib banget aku belajar. Langkah kedua, yaitu gerakannya. Gerakannya harus mirip harimau. Diam, tapi siap menyerang. Pelan, bergerak, perlahan. Juga seperti serangga. Masuk ke 10 jari. Ini bagian pemanasan yang penting buat suasana. Masuk ke dalam kulit. Langkah 3. Juga langkah terakhir. Pakaian saja. Ini namanya Suyi Chen Shaw. Bahan ini tipis banget. Tembus cahaya. Kalau pakai, tubuh kelihatan samar dan bercahaya. Samar, lembut, kilau. Baju ini nggak bisa menghangatkan. Juga nggak menutupi tubuh. Efeknya luar biasa. Tujuannya biar kayak nggak pakai baju. Jadi bentuk tubuh jadi makin indah. Jadi lebih enak dilihat. Ternyata pijat buat jenderal juga harus enak dilihat ya. Nyonya, kamu siap layani jenderal? Jenderal pasti suka. Baik. Pernah dengar? Jenderal, lihat. Kalau seorang pria selalu tak sadar menatap ke satu arah, itu tandanya wanita yang dia cintai ada di sana. Bagaimana perkembangan pengobatannya? Masih diteliti. Cepat. Jenderal, tubuh Anda masih dalam pemulihan, jangan terburu-buru. Baik, saya mengerti. Nanti kalau sudah benar-benar pulih, baru menghadap ke istana. Jenderal, biar saya membantu Anda. Pantas disebut pelayan pemanjat ranjang, benar-benar licik berani-beraninya berpakaian begini menggoda jenderal. Jenderalku yang bijaksana dan gagah, pasti takkan terpengaruh oleh dia. Ada apa? Ada sesuatu? Jenderal, saya sudah belajar teknik pijat yang bisa membantu pemulihan Anda. Saya ingin memijat Anda supaya cepat sembuh. Teknik pijat apa yang harus berpakaian seperti ini? Jenderal, biar saya melayani Anda. Harus seperti merangkak seperti harimau. Godaku. Tidak. Aku harus tahan. Tunggu sampai nikah. Baru sekamar. Harus seperti ulat bergerak pelan-pelan. Jangan sampai ada yang tahu. Aneh, kenapa jenderal tegang banget? Jangan-jangan gerakanku kurang benar?
Tolong. Harus seperti suara tonggeret 10 jari meresap ke kulit. Jenderal, aku kurang baik ya? Ini teknik pijat yang kamu bilang buat pemulihan aku? Iya, cara pijat ini bikin Jenderal lebih nyaman. Rasanya langsung terbang ke awan. Dan efeknya langsung terasa. Benar sih, efeknya langsung ada. Kamu belajar dari mana? Diajarin oleh Zhao, pengurus. Tapi, bukan salah dia. Dia mengajar dengan sangat baik. Cuma tangan aku yang kurang lincah. Belum bisa belajar. Jenderal, kalau mau menghukum, hukum saja aku. Zhao? Ngajarin apa sih? Rahasia kamar perempuan. Jenderal, jangan marah ya. Aku yang kurang bagus melakukannya. Pakaian sederhana dari kain tipis. Pakaian ini digunakan untuk menambah suasana di kamar. Sialan. Zhao. Jenderal, kalau kurang bagus, biar Zhao saja yang lakukan. Pasti caranya lebih baik dari aku. Tidak perlu. Jadi, Jenderal, nyaman nggak? Nyaman. Kita lanjut lagi, ya? Poli, kamu nggak tahu, pelayan bodoh itu manfaatkan saat rumah Jenderal lagi sepi. Dia naik ke ranjang Jenderal. Benar-benar nggak tahu diri. Masih berharap dinikahi Jenderal. Sungguh mimpi di siang bolong. Kamu harus bantu aku singkirkan dia, biar aku puas. Memang rendah sekali. Jangan khawatir, Nona. Aku ingat kamu yang rekomendasikan aku ke rumah Jenderal. Rumah Jenderal tak ada nyonya. Aku yang atur semuanya. Aku pulang cuti. Biar aku urus pelayan sialan itu. Lakukan sesuai rencana. Kali ini, dia pasti mati. Kurang ajar! Masa pelayan bangun lebih telat dari majikan? Jenderal kirim orang buat balas dendam. Yang Rosie, kamu bahkan udah pernah mati. Masih berani bermimpi? Kamu pelayan. Punya hak apa disukai Jenderal? Maaf, saya tahu saya salah. Besok saya pasti bangun pagi. Tidak ada lain kali. Aku gantikan Jenderal bunuh pelayan hina ini. Maaf, saya yang salah. Tidak akan terjadi lagi. Saya belum sadar siapa diri saya. Mama. Kurang ajar. Maaf. Saya tahu, saya salah. Mama. Jenderal. Dulu saya belum sadar posisi saya sudah lancang. Tidak akan begitu lagi. Saya sudah bilang, kamu adalah nyonya rumah di kediaman Jenderal. Bukan pelayan. Berani. Sedikit, sekarang malah ketakutan lagi. Dia memukulmu? Semuanya, datang ke sini. Berani, pukul dia. Pergi tampar dia untukku. Aku mau, dia bayar 2 kali lipat. Tanpa perintahku, jangan berhenti. Jenderal, ampun. Aku ulangi sekali lagi. Kalau ada yang berani meremehkan dia lagi, aku akan ambil nyawanya. Paham? Jenderal, ampun. Mudah banget. Dia dibully. Kayaknya dia masih butuh waktu lagi. Urusan pernikahan, tunda dulu. Siapa yang namanya Zhao? Jenderal itu. Aku. Kamu ngajarin teknik pijat? Jenderal, saya takut. Ampuni saya. Jenderal, benar-benar tulus padaku. Bersama. Jenderal, jangan lihat. Takut matamu jadi kotor, Jenderal. Uye, sini. Aku perintahkan. Dalam 1/4 jam, sembuhkan luka di wajahnya. Kalau tidak, aku kubur kamu. Kenapa selalu terluka? Tadi janji 3 hari, kok jadi 15 menit? Zhao, Jenderal. Butuh obat langka ini. Rumput.
Yining? Di istana ada. Aku akan pergi minta ke Kaisar sekarang. Jenderal, kaki Anda belum pulih. Tidak sebaiknya masuk istana. Segera ke istana. Jenderal! Kamu hampir mati. Masih mau pergi kemana? Nyonya, hamba mau ke timur cari rumput bais yang baik untuk kaki jenderal. Mohon beri jalan hidup. Wuye bilang, kaki jenderal belum sembuh. Jenderal masuk istana cari obat untukku. Aku juga harus melakukan sesuatu untuk jenderal. Kamu gak perlu pergi. Biar aku aja. Aku akan memohonkan belas kasihan pada jenderal untukmu. Pergi sana. Kalau pergi, nggak akan bisa balik lagi. Kamu memang budak rendahan. Beneran datang juga. Dengar ya, nggak ada yang namanya Bei Xiangqiao. Kami suruh manajer Li bawa kamu ke sini. Kalian bersekongkol buat nipu aku. Baru sadar. Terlambat. Hari ini kamu nggak mungkin bisa kabur dari sini. Kami tahu kok. Jenderal lagi menghadap Kaisar. Tidak ada yang bisa selamatkanmu hari ini. Jenderal ke Kaisar, hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jenderal bilang, aku orangnya. Kalau lukaiku, dia tak lepaskan kalian. Dasar jalang, masih berani ancam kami. Kamu cuma mainan jenderal. Pikir jenderal bakal nikahi kamu? Kamu cuma pelayan coba nikah. Siapa juga kamu? Jangan kira tidur bareng jenderal bisa bikin kamu jadi orang penting. Aku kasih tahu ya, kalau kamu bawahan, seumur hidup tetap bawahan. Jangan mendekat. Jenderal pasti akan menikahi aku. Dia sangat menyayangiku. Pengurus Li yang menyiksaku sudah dihukum mati oleh jenderal. Dia ke istana ambil obat buatku. Nanti balik. Kalau tahu aku nggak ada, kota pasti cari aku. Nanti dia nggak maafkan kalian. Diam, pelayan. Harap jenderal menikahi kamu. Mimpi aja. Kemarin kamu masih bisa lolos. Sekarang mau lari kemana? Kami kasih kamu hadiah. Ini perempuan yang pernah dipakai jenderal. Cobain rasanya dia. Kalian bertiga, suruh dia layani kalian. Jangan mendekat. Aku orangnya jenderal. Kamu cuma pelayan, tapi selalu pakai kerudung. Pakai kerudung pun tetap nggak bisa nutupin status rendahmu. Sok-sokan mau kelihatan terhormat. Huruf di wajahmu, ngingetin siapa kamu. Dasar orang hina. Serang dia. Jangan dekat-dekat. Kalau kalian berani menodai aku, jenderal basmi kamu. Kaisar, sehat. Berdiri, berdiri. Tubuhmu belum benar-benar pulih. Tidak perlu berlutut di hadapanku. Kalau setahun lalu kau taklukkan wilayah selatan untukku dan terluka parah, kau tak akan tertidur penuh selama setahun. Kau punya jasa besar sebagai jenderal. Apa yang ingin kau minta hari ini? Aku akan menyetujui semuanya. Yang mulia, hamba ingin meminta rumput Yining. Rumput Yining? Kudengar belakangan ini kau memanjakan seorang pelayan. Obat ini kau minta untuk dia ya? Benar. Rumput Yining. Obat langka berharga. Obat itu bisa ditukar dengan kota. Di dunia ini, hanya aku. Ada satu batang ini. Aku tidak mau menggunakannya. Untuk mengobati wajah pelayan itu. Yang mulia, hamba Bersedia menukar semua prestasi hidup demi rumput ini. Kau yakin? Tidak akan menyesal. Baiklah, aku kabulkan keinginan kalian. Pengawal! Jenderal Pei. terima kasih atas anugerah yang mulia. Kalian boleh mundur. Yang mulia, bagaimana dengan racun yang mulia berikan pada Jenderal Pei? Simpan dulu saja. Budak hina ini. Kurasa dia bisa membantu merebut kendali militer Pei Shaolin? Agar aku tidak dicap sebagai penguasa yang membunuh pahlawan.
Hukum mati seluruh keluarganya. Hukum mati seluruh keluarganya. Mereka sudah lama gak punya keluarga lagi. Berharap Jenderal selamatkanmu. Ngapain bengong? Cepat maju. Jangan mendekat. Tanda dari jenderal. Lihat tanda seperti jenderal. Mundur. Dasar pelayan hina. Jangan pikir pegang tanda palsu. Kami takut. Siapa tahu tanda itu kamu curi dari mana? Kamu cuma pelayan masih mimpi disayang jenderal. Mimpi. Seram. Hari ini. Asal ada yang sentuh. Ya sekali. Aku kasih 1 tel. 2 kali 2 tel. Kalian bertiga serang bareng. Lebih banyak kerja. Lebih banyak dapat. Lepasin aku. Jangan sentuh aku. Berani melawan? Lihat. Ini. Apa? Ini obat rangsang kuat. Buat sapi betina kawin. Kok Li Guan Shi ada di sini? Jenderal, tolong ampuni saya. Li Ruyan dan Su Shenang. Suruh saya tipu Nyonya ke pinggiran timur. Dengan ada Bai Xiang Chao di pinggiran timur bisa sembuhkan kaki jenderal. Langsung pergi. Aku nggak ada hubungannya. Sebenarnya, Ini simpan buat malam pernikahan percobaanmu. cuma karena kamu kabur, biar aku lihat. Apa efeknya sebenarnya? Aku nggak mau makan. Jangan dekati aku. Aku nggak mau. Buka mulutmu. Tak lama lagi. Kakimu bakal lemas. Kamu nggak bakal bisa jalan. Lihat tuh gaya murahanmu. Mulut bilang nggak mau. Tapi badanmu jujur banget. Aku nggak akan biarkan. Kalian nodai aku. Lepaskan aku. Ajo. Jenderal datang. Jenderal datang. Aura membunuh di tubuh jenderal. Bisa membuat 10 lis sekitar jadi tandus. Ikuti Jenderal 20 tahun. Belum lihat ini. Benar-benar menakutkan. Jenderal datang. Jenderal datang. Hina, bukannya kamu suka melayani pria? Layani mereka seperti Jenderal. Jangan teriak lagi. Teriak sampai serak pun tak ada yang menolongmu. Kamu masih bermimpi Jenderal menikahimu. Anggap saja mereka itu Jenderal. Hari ini, malam pertamamu dimulai. Hehe, ayo sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Maaf, saya telat. Jenderal. Bawa Su Qinan dan Liu Ruyan ke kediaman Jenderal. Hah, siap. Saya terima perintah. Jenderal, jangan sentuh aku. Aku kotor. Nanti tangan jenderal jadi kotor. Tidak kok. Maaf ya. Semua karena aku datang terlambat. Aku yang janji akan melindungimu. Tapi aku gagal. Sekarang, dengan kehormatan hidupku, aku bersumpah. Takkan biarkan kau dihina lagi. Jenderal, salibnya sudah jadi. Bisa dipakai sekarang. Berikan padaku. Jenderal ternyata mau mengoleskan salib sendiri. Jenderal lepatku mau melayani wanita. Kamu masih bengong aja. Ambil obat. Baik, Jenderal. Maaf. Apa aku bikin kamu sakit? Tidak sakit, Jenderal.
Aku nggak apa-apa. Jenderal perkasa yang aku kagumi sudah berubah. Sekarang jadi pria yang jatuh cinta. Nggak tega lihatnya. Jenderal, salep ini mungkin agak sedikit perih. Nggak parah kok. Oke, tahan sebentar lagi. Aku akan lebih pelan. Kehormatan jenderal seumur hidup akhirnya cuma ditukar dengan ramuan obat. Kasihan, jenderal. Salep ini kira-kira berapa lama baru bereaksi? Jenderal, cuma tunggu sekitar 15 menit. Nanti langsung sembuh. Sembuh. Tidak ada bekas sama sekali. Terima kasih, Jenderal. Maaf, Jenderal. Maaf. Lancang. Aku lihat kamu tersenyum. Demi senyuman itu, apapun aku rela. Kebetulan Uye di sini, biar dia cek nadimu. Lihat apakah tubuhmu masih ada masalah lain. Diobati. Maaf, saya terlalu lancang. Selamat, Jenderal. Selamat. Ada apa? Jenderal, ini nadi kehamilan. Jenderal, hamil. Yakin salah diagnosa? Jenderal, saya bicara jujur. Bagus banget. Keluarga Pei jarang punya anak. Tapi nggak nyangka, hanya beberapa hari sudah berhasil. Jenderal, aku masih budak, tidak bisa nikah denganmu. Status budakmu selalu kupikirkan. Aku cuma nggak mau melepaskan mereka begitu saja. Sekarang, hitung dengan mereka. Uye, bawa mereka berdua ke sini. Siap. Jenderal, masa mungkin benar-benar marah karena seorang pelayan? Mustahil. Tidak mungkin. Ini semua gara-gara sifat posesif pria. Setelah pernah berbagi keintiman, dianggap milik sendiri. Barang sendiri diincar orang, rasanya dipermalukan. Jenderal, kami benar-benar nggak sengaja. Semua ini salah dia. Dia datang pamer ke kami. Katanya dia istri jenderal. Posisi di atas semua. Dia juga bilang kami cuma semut di matanya, jenderal. Jenderal. Pengemis itu juga dia yang cari sendiri. Dia genici. Sengaja goda orang demi buktiin dirinya menarik. Dia juga bilang, bahkan Anda, jenderal perang yang hebat, jatuh juga di bawah pesonanya. Dia cuma mau buktiin semua pria nggak bisa lepas dari genggamannya. Jenderal, semua yang saya bilang itu benar. Serahkan kontrak penjualan diri. Jangan marah. Aku nggak punya. Beneran. Bukan di kamu, Ruyan. Geledah. Siap, saya laksanakan. Mulai. Sekarang kamu sudah bebas. Tak perlu lagi menyebut dirimu budak. Jadilah orang yang terhormat. Tidak menyangka, Jenderal, membakar surat jual dirinya, melakukan hal yang bertentangan norma. Kali ini benar-benar habis. Jenderal, kebaikan Anda. Rosi tak tahu cara membalasnya. Aku biarkan kalian hidup, supaya dendam lama dan baru bisa dibalas bersama. Baik, ambil barang. Gimana? Dia bisa ukir huruf di wajahmu. Sekarang kamu balas dia dengan caranya sendiri. Seperti apa yang dia lakukan padamu sebelumnya.
Jangan, jaga, Rosie. Kita tetap majikan dan pelayan. Aku juga gak pernah memperlakukanmu buruk, kumohon. Kalau kamu ukir huruf di wajahku, nanti aku gak bisa keluar, ketemu orang lagi. Rosie, semua yang kulakukan sebelumnya cuma bercanda kok. Bisa nggak kamu maafin kami? Lagi pula, kamu baik-baik saja. Berdiri di sini kan? Tolong lepaskan kami kali ini. Boleh ya? Agak takut. Tenang aja. Ada aku di sini. Nggak usah takut. Jenderal turun tangan dengan dua rendahan ini. Ternyata wanita memang makhluk paling menakutkan di dunia ini. Mulai sekarang aku harus menjauh dari perempuan. Sudah. Liu Ruyan, kamu juga harus merasakan sakitnya dibakar tanda. Rosie, kumohon, jangan lakukan itu. Ini namanya membalas dengan cara yang sama. Ingat, aku akan selalu ada di belakangmu, siap mendukungmu dalam setiap langkah yang kamu ambil. Baik saat kamu merasa bahagia dan meraih impianmu, maupun saat kamu menghadapi rintangan dan merasa lelah. Aku tidak akan pernah pergi. Karena kamu adalah orang yang sangat berarti bagiku. Dan aku ingin menjadi tempat yang bisa kamu andalkan kapanpun kamu membutuhkannya. Wajahku hancur. Belum giliranmu. Udah pipis celana. Uyan. Ambilkan tongkat. Ada apa? Dulu aku dipukuli sampai mati sama Sucenan. Sekarang lihat dia pun masih gemetar. Aku baru mimpi buruk. Dipukul sampai mati sama Sucenan. Ada yang pernah bilang, cara ngalahin mimpi buruk cuma satu. Lawan balik. Sini, Rosie. Pegang ini baik-baik. Di mimpi dia nyakitin kamu gimana? Sekarang balas saja. Di mimpi, dia melukai kamu seperti ini, sekarang balas dengan cara yang sama. Jenderal, ampunilah kami. Perhatikan. Hah? Ini urat kakinya. Ampunilah urat kakinya. Ini urat tangannya. Jenderal, tolong lepaskan kami. Kami tidak akan ganggu Anda lagi. Jenderal, mohon, lepaskan kami. Berisik sekali. Kelihatannya, kalian masih punya banyak tenaga yang tidak habis-habis digunakan. Uye, potong lidahnya. Rosie, tolong minta Jenderal, maafkan aku. Jenderal pakai hukuman berat demi kamu. Itu bisa merusak nama baiknya. Cepat hentikan Jenderal, berhenti. Jenderal sudah kehilangan nama baik gara-gara aku. Ada apa ini? Mau pergi tua? Yang menyebalkan itu. Jangan kotori pandangan nyonya di sini. Bawa pergi. Jangan. Why? Bukankah kamu bilang dia sehat? Aduh, masalah kecil saja sudah marah-marah. Jenderalku yang tenang kok jadi begini. Jenderal, ini awal kehamilan. Lihat adegan berdarah ini. Pasti tidak enak. Mau muntah. Mau muntah. Serem banget. Gimana? Musuh dekat. Jenderal pun tak segugup ini. Cari makanan asam untuk buat nasi asamnya. Panggil orang. Jenderal, ini buah plum asam yang baru datang, dan sarang burung yang harganya 1.000 tali. Juga hijau senilai 10.000 teo untuk memulihkan kesehatan Bu. Sudah, mendingan. Ini kunci gudang Jenderal. Mulai hari ini, kamu yang pegang keuangan keluarga Jenderal. Kamu mau makan apa?
Minum apa? Beli saja yang kamu mau. Tidak, Jenderal. Anda sudah sangat baik pada saya. Saya tidak bisa terima kunci ini. Halo? tersebar. Pasti akan mencuri nama baik Jenderal. Cukup! Masih belum cukup. Ini adalah kain Fuguangjin. Saat dipakai akan berkilauan saat bergerak. Ini adalah siang Yunsha, terbuat dari sutra ulat murbei. Dibuat dengan proses kukus 3, cuci 9, jemur 18, dipakai di tubuh, kainnya adem dan tidak lengket. Ini adalah songjin yang sangat bernilai. Silakan Nyonya coba pakai. Tidak, terlalu mahal. Saya tidak pantas. Tidak. Kamu layak, asalkan kamu suka. Barang berharga apapun akan aku dapatkan untukmu. Semua pakaian di sini, buat 10 set setiap warna. Baik. Jenderal, selama 3 bulan pertama kehamilan, jangan berhenti minum air. Ini adalah bidan terkenal di Beijing. Dia belum pernah gagal menangani kasus kelahiran. Dia bisa rebut nyawa dari malaikat maut. Posisi janin rumit pun bisa diatasi. Jenderal. Saya pulang dulu untuk mandi. Kedepannya, apa lagi yang perlu diperhatikan? Oles minyak esensial, hindari stretch mark. Bagian mana saja yang perlu dioles? Perut, paha, sama bokong. Bokong. Kalau Jenderal merasa tidak nyaman, saya bisa bantu. Tidak usah. Saya bisa sendiri. Siapa itu? Nyonya. Saya ini. Jenderal, aku masih mandi. Baik, Jenderal. Tapi aku lupa bawa baju. Aku ambil. Jenderal, tolong balik badan. Ok. Aduh, Jenderal. Bidan bilang kita nggak boleh tidur bareng. Benar. Aku datang ke sini khusus untuk balurkan minyak esensial pada tubuhmu. Ya. Oh ya, aku datang buat olesin minyak esensial. Olesin minyak esensial. Tidak perlu repot-repot, Jenderal. Mau dioles di mana? Parut. Tidak perlu. Tidak perlu. Turuti saja. Mau aku oles pelan-pelan? Jenderal, mau apa? Bidan? Oles juga bokong? Tidak, aku bisa lakukan sendiri. Kok malu begitu sih? Seluruh tubuhmu dari atas hingga bawah. Apa bagian pun yang belum pernah kulihat sebelumnya? Jangan, Jenderal. Biar aku sendiri saja. Baiklah. Setelah pakai minyak, aku ajak kamu jalan-jalan ke kota. Oak. Budak yang disayang Jenderal Pei itu. Dia hamil. Menjawab Yang Mulia. Benar. Keluarga Pei memang jarang punya anak. Baru-baru ini, warga biasa yang Ruoshi melahirkan anak untuknya. Jenderal Pei sangat senang. Dan makin memanjakan dia, hamba dengar Jenderal Pei sudah menjadikannya nyonya di rumah jenderal. Ternyata, seorang bawahan diangkat jadi nyonya rumah jenderal. Jenderal Pei memang orang yang setia dan penuh perasaan. Tidak membuatku kecewa. Yang Mulia,
Membiarkan pelayan jadi Nyonya Jenderal. Itu nggak masuk akal. Racun? Siap, aku percaya. Tidak lama lagi, aku akan ketemu Jenderal Pei lagi. Nyonya, bukankah kamu ingin makan yang asam? Di dekat gerbang ada yang jual tahu, aku beliin buat kamu. Sudah, dengar belum? Taifu di rumah Tawei menyayangi pelayan rendahan, bahkan membiarkan dia hamil. Benarkah? Istri Taifu pasti akan suruh gugurkan anak itu. Kita lihat saja bagaimana dia bisa melahirkan anak ini. Alasan jenderal menyukainya, karena dia mengandung anak jenderal. Kalau anak itu hilang, jenderal pasti akan meninggalkannya tanpa ragu. Jenderal sudah berkorban banyak demi aku. Melahirkan anak Jenderal, kebahagiaan terbesar hidupku. Tapi, anak ini bisa saja membuat Jenderal terjebak dalam bahaya besar. Aku tak mau membebani Jenderal. Mungkin gak punya anak ini. Justru, baik buat Jenderal. Kamu sedang hamil. Mau apa kamu? Jenderal, meski sekarang aku bebas, statusku tetap sebagai pelayan. Setelah anak ini lahir, dia pasti akan dipandang rendah dan akan membawa aib untukmu, Jenderal. Kamu adalah wanita milikku, Pei Shaolin. Anak itu juga anakku, Pei Shaolin. Tak ada yang berani menggunjingkanmu. Kalau ada yang melanggar aturan, pasti akan aku ajari. Kamu dan anak kelemahanku, dan juga harta terbesarku. Jenderal, tapi aku tidak ingin merepotkan anak ini. Aku juga tak mau memberatkanmu. Anak Pei Shaolin pasti akan bangga punya ibu yang kuat. Awalnya aku ingin menunggumu terbiasa jadi istri jenderal, lalu menikahimu. Tidak tahan, tidak tahan. Aku tak mau kehilangan kamu dan anak kita. Aku segera ke istana, minta kaisar restu. Aku pasti akan menikahimu secara resmi. Serius? Serius? Ruoshi, percayalah padaku. Seorang jenderal besar mau menikahi pelayan rendahan. Ini kan mempermalukan istana. Tidak mungkin dapat titah ini. Ada yang minta titah buat marah kaisar. Seluruh keluarganya dihukum mati. Hiam piha, sekarang kita bisa leluasa Menyiksa pelayan ini. semua hinaan yang kita terima. Akan kubalas 2 kali lipat. Tunggu aku. Aduh, nak. Kok pergi tanpa pamit sama aku dan ibumu? Sekarang sudah dapat perhatian jenderal. Jadi tak kenal kami lagi? Minggir. Hei, kamu memang lucu. Naik ke ranjang jenderal. Langsung berani memerintah kami ya? Sudah gak anggap kami lagi. Dulu takut aku bakal nyeret kalian. Kalian pun memilih tinggalkan aku. Sekarang malah akui aku sebagai anak. Aduh, anakku. Itu semua sudah lewat. Meski kami salah, kamu harusnya menasihati baik-baik. Bukan bicara galak begini. Pada akhirnya, ini tetap salahmu. Benar. Sekarang ayah ibu gak marah sama kamu. Malah datang menengok kamu. Kamu harusnya bersyukur. Kata orang tua. Tulang patah pun uratnya masih nyambung. Hubungan darah mana gampang diputus. Anakku, walaupun kata-kata ibumu agak kasar, tapi ada benarnya juga. Ku dengar
Kamu dekat jenderal besar. Aku dengar sekarang kamu sedang disayang oleh jenderal. Lihatlah. Kamu juga sudah waktunya untuk membantu orang tua. Sekarang aku dan ibumu lagi kesulitan. Kamu kasih sedikit uang buat kami ya. Tak ganggu kamu lagi. Tidak mungkin. Tidak usah harap. Aku tidak akan kasih 1 sen pun. Kalau begitu, jangan salahkan ibu kalau harus bertindak keras. Sekarang aku akan bikin ribut di rumah jenderal. Biar kamu malu. Mau lihat nanti gimana kamu bertahan di sana. Lakukan saja. Sesukamu. Aku tak peduli sama hal-hal yang cuma penampilan. Ruoshi, ayah cuma mau menasihati kamu. Manusia itu sebaiknya lebih fleksibel. Meski kamu tak peduli nama baik sendiri. Jangan-jangan kamu mau bikin nama baik jenderal. Jadi bahan tertawaan seluruh kota gara-gara kamu? Jenderal sangat baik padaku. Aku tak bisa melakukan hal seperti itu. Berapa? 100 Teo. Tidak kasih. Hari ini kita nggak mungkin pergi. 100 tael? Mana mungkin? Kok kamu gak bisa keluarin 100 tael aja? Kamu kira kami bodoh ya? Jangan banyak omong. Cepat keluarkan uangnya. Aku memang gak punya. Anting ini pemberian jenderal. Semuanya buat kalian. Kalung giok ini juga. Cuma segini yang aku punya. Lebih dari ini aku juga gak bisa kasih. Cuma segitu? Kamu nggak malu kasih? Kamu kira kita pengemis? Kalau kamu nggak bisa kasih, berarti kamu nggak berguna. Bawa pergi! Yang mulia, tanpa undangan, sungguh tidak sopan. Mohon yang mulia, maafkan saya. Hari ini saya hanya ingin memohon titah dari yang mulia. Tentang apa? Saya ingin menikahi yang Ruoshi. Jenderal Pei, kau ingin menikahi seorang pelayan? Kau ingin menghancurkan masa depanmu sendiri? Menjadikan pelayan sebagai istri utama. Itu sungguh tak masuk akal. Aku tidak akan pernah setuju. Mohon belas kasihan yang mulia. Jenderal Pei, kau adalah jenderal yang memegang kekuasaan militer. Jika aku memberikan titah seperti itu, bukankah itu tidak adil? Akan mencemoohku. Saya bersedia menyerahkan tanda komando. Dari dulu wanita cantik selalu bawa masalah. Jenderal, kamu harus benar-benar pikir matang-matang. Kekuasaan pasukan. Gara-gara perempuan mau lepas. Kekuasaan seorang raja. Mana bisa dilepas hanya karena seorang perempuan? Saya rela menyerahkan lambang komando. Asal mendapatkan titah dari yang mulia. Jenderal Pei, Anda bercanda. Tapi, meski lambang komando diambil, kemampuan Jenderal Pei tetap jadi jenderal besar. Kalau saya setuju, bukankah itu artinya saya pilih kasih? Bukan cuma itu. Saya juga rela menyerahkan Wu Jianji. Wu Jiange tunduk pada perintah kerajaan. Wujian Pavilion sekarang hanya tunduk pada perintah kerajaan. Wujian Pavilion. Wujian Pavilion itu organisasi intelijen terbesar di seluruh ibu kota. Bukan cuma mencari informasi. Mereka diam-diam melatih pembunuh. Itu semua hasil kerja keras jenderal selama bertahun-tahun. Mana bisa diserahkan cuma karena seorang wanita? Dia itu cuma pelayan rendahan. Jenderal Pei benar-benar mau sejauh itu? Asalkan yang mulia mau keluarkan titah. Hamba rela pensiun. Desa bersama cintaku. Hingga tua bersama.
Hei, sudah bangun? Sudah kayak begini, masih tidur kayak babi mati aja. Makanya pakan babi, badannya kuat banget. Ini di mana? Kalian mau apa? Ini di mana? Ini Su, kenapa? Kamu nggak kenal lagi? Yang Kong, Shao Yang. Karena kalian sudah jual, dia murah ke saya. Saya kasih izin kalian bereskan urusan sendiri. Apa yang harus dilakukan? Nggak perlu saya jelaskan lagi kan? Mengerti, Nona Liu. Tenang, Nona Liu. Pelayan. Tidak kecewakan Nona Liu. Lepasin aku! Lepasin aku! Lepasin aku! Kamu bahkan gak mau keluarin uang buat orang tua? Kamu gak berbakti! Keluar! Hari ini aku akan bersihkan keluarga. Mulai sekarang, kamu bukan siapa-siapa lagi. Kalian jangan berani sentuh aku. Kalian tertipu sama Liu Ruyan dan Su Chenan. Jenderal sangat baik sama aku. Hari ini, Jenderal menghadap raja. Minta izin menikahiku. Jangan sentuh aku, itu melawan atasan. Hukuman mati dipenggal kepala. Menikahi kamu sebagai istri. Anak perempuan kalian ini, tipuan dan akalnya benar-benar luar biasa. Bicara ngawur. Masih mau jadi istri utama. Malah istri jenderal. Mimpi aja kamu. Mau jadi nyonya jenderal. Mati 100 kali pun gak bakal kesampaian. Ini benar-benar lelucon besar. Kamu cuma menikmati hidup enak sebentar. Kamu gila. Jenderal mau menikahi kamu. Menurutku, Dapat jadi selir saja sudah untung besar. Kalau kamu bisa jadi istri utama jenderal, aku bisa jadi Dewi Ibunda Langit. Kupikir kamu nggak sadar sebelum kena masalah. Bentar lagi kamu bakal dibakar hidup-hidup, si kecil manis. Biar kamu rasain betapa sakitnya. Aku nggak bohong sama kalian. Aku percaya sama jenderal. Dia pasti bisa minta titah suci dan nikahin aku. Lagi pula aku udah hamil anak jenderal. Kalian berani nyakitin aku. Berarti nyakitin anak pertama jenderal. jenderal katanya. Anak pertama, jenderal katanya. Curug! Kamu cuma pelayan percobaan pernikahan. Anak yang kamu kandung itu bodoh. Bahkan nggak layak untuk dilahirkan. Bagus. Kamu benar-benar bodoh. Bukan cuma nama kamu rusak. Anak yang kamu kandung juga bodoh. Hari ini aku bakal bunuh kamu sama anak bodohmu. Kalau tidak, setelah lahir, apa kamu masih berharap aku dan ayahmu bakal bantu kalian berdua? Dasar jorok. Dengar ya. Jangan mimpi. Jangan tentang anakku. Tolong, ada yang bisa bantu. Saya bersedia mundur ke desa. Aku hanya ingin menghabiskan sisa hidup bersama istri. Sampai tua. Baik. Tapi, kalau titah ini dikeluarkan, akan mengguncang opini para pejabat. Nanti. Bahkan, aku pun akan dihujat jadi penjahat dalam sejarah. Sahabatku, kau tahu. Dari dulu sampai sekarang, manusia selalu dibagi kelas. Jurang antar kelas sosial tak mungkin bisa dilewati. Sekarang kau malah terang-terangan memimpin. Itu artinya kau menentang seluruh istana. Jadi, cuma ada satu cara saja. Mohon yang mulia, bicara terus terang. Aku ingin kau menebus nyawa dengan nyawa. Hari ini, minumlah racun ini. Maka aku akan jadikan yang Ruoshi istrimu sah. Aku ingin nyawamu ganti nyawa. Hari ini kamu harus minum racun ini. Kalau begitu, aku akan angkat yang Ruoshi jadi istri sahmu. Hamba menerima perintah. Ruoshi, sejak kecil kamu dipaksa jadi budak. Sekarang jadi istri jenderal. Yakin, kamu pasti bisa jaga diri dan anakmu dengan baik. Aku bisa pergi tenang. Jangan, jenderal! Kamu kan dewa perang sejati. Kamu gak boleh mati cuma demi seorang wanita. Kamu pasti tahu, kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku tanya, bagaimana aku memperlakukanmu? Jenderal sudah seperti penyelamat hidupku. Tanpa jenderal, aku pasti sudah mati berkali-kali. Seumur hidupku, aku janji setia pada jenderal. Baiklah.
Maka aku beri perintah terakhirku padamu. Lindungi Roshi dan anaknya baik-baik. Kalau Roshi dan anaknya ada apa-apa, saat kau meninggal dan masuk neraka, aku akan menuntutmu. Jangan, Jenderal! Kau tak boleh mati! Hamba mohon paduka, cabut perintah ini! Ampuni, Jenderal! Mohon paduka! Mohon paduka! Mohon paduka! Anakku! Tolong aku! Anakku. Mau lihat apakah anakmu bisa selamat sekarang? Dia sudah benar-benar kehabisan tenaga. Tunggu anak ini gugur. Aku ingin lihat apa Jenderal masih akan memihakmu. Alasan apa lagi untuk angkatmu jadi istri? CIH. Sudah, jangan lama-lama. Cepat bakar dia sampai mati. Ayo cepat, mulai. Hari ini Jenderal pasti nggak bisa minta surat perintah. Bunuh dia! Lagi pula, kenapa harus takut? Jenderal, kita memang berjodoh tapi tak bisa bersama. Kalau ada kehidupan berikutnya, Roshi pasti akan membalasmu dengan baik. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu tidak terburu-buru? Masih berbicara tentang Jenderal. Apa yang harus dikemas? Dia hanya ingin membangkitkan rasa kasihanmu. Cepatlah. Bakar dia! Yang mulia, maksudnya apa? Aku lihat kamu benar-benar jatuh cinta. Soal pernikahan kalian, aku izinkan. Terima kasih, Yang Mulia. Jenderal, kenapa kamu bawa salep? Mengerti. Hari ini semua sudah Anda duga. Yang Mulia ingin kekuasaan militer dan ujian pavilion saya. Bukan, sungguh ingin membunuh saya. Jadi akan setuju dengan permintaan saya. Aku akan tetap mempertahankan gelar Jenderal untukmu. Jika perlu, siap bertempur untukku kapan saja. Ja! Segera beritahu, Nyonya. Yang aku inginkan. Dapat. Jenderal Pei inginkan. Mengerti juga. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Ikuti proklamasi. Kaisar bijaksana. Berhenti! Keputusan ada di sini. Saya akan melihat siapa yang berani membuat masalah. Kaisar, aku perintah. Melihat Jenderal Pei dan wanita rakyat biasa yang Roshi, hubungan mereka sangat kuat. Tetapkan rakyat yang Roshi. Sebagai istri pangkat 2, mereka menikah hari ditentukan. Demi kehormatan Kaisar, Jenderal Pei, terima perintah. Hamba, terima perintah. Maaf, Nyonya. Aku datang terlambat. Bagaimana keadaan Nyonya? Melapor. Kondisi nadi Nyonya tidak ada masalah besar. Obat dari Baizu menenangkan dan menjaga kehamilan. Nyonya, nadinya stabil. Bayinya aman. Hanya ada beberapa luka luar saja. Berani sekali! Kalian berani memukul istri Jenderal. Kalian benar-benar cari mati. Nona, bukankah kamu bilang Jenderal hanya menganggap dia mainan? Bukan benar-benar mencintainya? Kok bisa jadi begini? Benar. Kenapa Jenderal minta titah untuk dia? Kita harus gimana? Siapa? Tak disangka, Jenderal tinggi kedudukannya. Bisa memohon izin demi seorang pelayan. Pelayan ini punya pesona besar. Bikin Jenderal tergila-gila. Kalian melawan atasan, menindas, dan membunuh istri Jenderal. Hari ini, aku akan buat kalian mati tanpa kubur. Jenderal, ampuni kami! Ampuni kami, Jenderal, ampuni kami. Kami sungguh tidak tahu dia itu istri Anda. Ya, Jenderal, kami benar-benar tidak tahu. Tolong ampuni kami. Benar, Jenderal. Anda baru saja umumkan dia adalah istri Anda. Sebelumnya kami benar-benar tidak tahu. Tidak tahu. Meski sebelumnya, dia bukan istri Jenderal. Dia tetap wanita saya. Berapa kali saya sudah memaafkan kalian? Kali ini kalian cari mati sendiri.
Hari ini tak ada yang akan selamat. Hidup! Tidak! Habis! Tamat! Tak nyangka orang jahat ini susah dibunuh. Hampir berhasil. Cuma kurang sedikit lagi. Aku bisa balas dendam. Gagal di akhir. Tidak bisa. Hidup kita. Jenderal, semua gara-gara mereka berdua. Mereka adalah orang tua kandung Nyonya. Mereka minta uang Nyonya, tapi ditolak. Mereka mau bakar Nyonya. Aku dan Chenan gak bisa hentikan. Mereka tetap keras kepala. Semua ini ide mereka berdua. Mohon keadilan, Jenderal. Jenderal, saya dan Ruyan sudah nasihati mereka, tapi mereka tak mau dengar. Malah mau celakai Nyonya. Jenderal, mohon keadilan. Mereka bohong bilang Nyonya itu cuma mainan Anda. Katanya Anda nggak peduli. Bahkan kalau kami singkirkan anak di perut Nyonya, akan dikasih 100 tel perak pensiun desa. Iya betul, Jenderal. Mereka bilang kami menikmati masa tua. Tidak ada hubungannya kami. Jiang, kalian masih berani ngomong sembarangan di depan Jenderal? Mau aku pukul sampai mati. Dua orang tua tukang bohong gak tahu malu. Semuanya ini kalian berdua yang hasut kami. Nyonya itu anak kandung kami. Mana mungkin kami mau mencelakainya? Anak di kandungan Nyonya itu cucu kandung kami. Masa kami mau nyakitin cucu kami sendiri tanpa alasan? Kami cuma pelayan, nggak punya pendidikan. Sudah dibutakan sama kalian berdua. Cukup. Nggak punya waktu dengar. Kali ini tidak bisa kabur. Berlutut diam. Jangan gerak. Kurang menderita. Nyonya, orang yang menindasmu. Mereka harus bayar satu persatu. Bisa memanah? Tidak. Tidak masalah. Aku akan ajari kamu. Takut? Jenderal ada. Aku takut apa-apa. Nyonya, darah orang kayak mereka hanya bikin matamu kotor. Nyonya, apa kamu mau percaya sama aku? Serahkan saja tanganmu padaku. Nah, maafkan aku. Lihat waktu kecil aku gak jahat sama kamu. Kamu dulu demam tinggi. Ayah gendong kamu ke tabib 10 li. Jual ke Liu. Karena terpaksa. Andai bisa diulang. Ayah gak jual kamu ke Liu jadi pelayan. Maaf. Terpaksa. Jual aku demi 3 tail. Bikin aku kerja di rumah Liu jadi pelayan. Kamu juga bilang terpaksa. Kamu gak anggap aku manusia. Rosie, aku ibumu. Jangan perlakukanku seperti ini. Aku mengandungmu 10 bulan. Lepaskan aku demi hubungan ibu anak. Diam. Kau pantas bicara kasih ibu anak. Kau ibu, aku juga. Saat kau menendang perutku berkali-kali. Saat kau ingin membunuh anakku. Kau sama sekali tidak pantas jadi ibu. Waksi. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aku janji, setelah ini aku tidak akan ganggu hidupmu lagi. Aku akan pulang ke desa dengan baik. Tolong lepaskan aku. Rosie, dulu aku sudah memperlakukanmu seperti saudara sendiri. Semua yang bagus kuberikan padamu. Aku nggak bully kamu lagi. Sekarang kau sudah jadi istri jenderal. Jadi tolong lepaskan aku. Jangan berpura-pura lagi. Barang yang kau beri ke aku cuma sisa punyamu. Dulu kamu bagaimana memperlakukan aku buruk? Hari ini, aku ingin kalian membayar semuanya. Jangan bicara banyak. Ini ulahmu sendiri. Rosie, kita berdua tidak punya hubungan apapun. Tolong maafkan aku. Aku rela bekerja keras untukmu. Kehidupan lalu, kamu mencemarkan aku. Kamu, Liu Ruyan, dan bayi di perutku dipukul mati. Aku tidak akan biarkan kamu lolos. Ada. Aku bermimpi kamu jahat padaku. Memaksaku.
Pada akhirnya aku dipukuli sampai mati. Jangan bunuh aku cuma gara-gara mimpi. Lepaskan aku. Maafkan kamu, istriku terlalu baik hati. Kalian keterlaluan. Hari ini, kamu nggak bisa kabur. Ruaksi, aku sedang mencarimu di mana-mana. Hatiku terasa sangat gelisah dan tidak sabar untuk segera bertemu denganmu lagi. Nyonya, kamu menderita. Mulai sekarang, kamu jadi nyonya yang sah. Tidak akan ada lagi yang menghina atau merendahkanmu. Jenderal, kukira aku tak akan pernah bertemu lagi denganmu. Untung anak kita selamat. Terima kasih, Nyonya. Kamu sudah menanggung banyak ketidakadilan untukku. Aku pasti akan membalas dan melindungimu. Aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu. Jenderal, keempat orang itu sudah dihukum mati. Kita segera berangkat. Nyonya minum obat penahan kandungan. Tapi harus istirahat. Nyonya, ayo pulang. Kamu butuh istirahat yang cukup. Kenapa Jenderal bawa wanita itu? Aduh, Jenderal minta surat perintah untuknya. Jenderal lupa, sudah bertunangan dengan Putri Perdana Menteri. Putri Perdana Menteri itu tidak mudah dihadapi. Pasti sebentar lagi dia akan datang. Nyonya, aku di sini menemani kamu. Istirahat dulu ya. Baik. Kamu udah bangun. Jenderal, berapa lama aku tertidur? 1 hari, 1 malam. Ternyata aku tidur selama itu. Kamu luka parah. Kena shock lagi. Kamu memang harus istirahat dengan tenang. Aku terus di sampingmu, menjaga kamu. Jenderal, kamu kan orang penting. Kok bisa terus jaga aku? Kamu istriku. Memang seharusnya begitu. Aku masih belum terbiasa. Kamu nggak suka sama aku? Bukan. Aku malah senang banget. Benar. Dengar. Ada apa? Kamu sakit di mana? Tidak, nggak ada kok. Kok wajahmu merah banget? Karena kamu terlalu dekat sama aku. Kamu nggak suka aku terlalu dekat. Aku menjauh deh. Oh, jangan. Tidak perlu, Kak. Jadi, kamu suka ya? Aku ambilkan air untukmu. Jenderal besar sekarang jadi suami pelayanku. Sekarang malah ambil air buatku. Aku nggak lagi mimpi, kan? Kamu mimpi apa? Ada aku nggak di mimpimu? Kamu beneran nggak enak badan? Minum aja sampai tersedak. Tidak, nggak ada kok. Ada kok. Darah, aku mimisan. Maaf, semua salahku. Nyonya,
Wajahmu merah lagi. Enggak kok. Jenderal, jangan. Aku lagi hamil. Sudah 3 bulan. Aman kok. Jangan, Jenderal. Aku mau mandi dulu. Postur, Jenderal, selalu bagus, tidak pernah berubah. Yang Ruose, kamu benar-benar payah, berani-beraninya malu di depan Jenderal. Apa karena hamil ya? Kok rasanya Jenderal sekarang tidak segalak dulu? Jadi lebih lembut? Aku dulu segalak itu ya? Kok kamu di sini? Aku khawatir kamu gak enak badan. Mana mungkin, aku lagi baik-baik saja sekarang. Kalau sudah selesai mandi, kita makan ya. Aduh, harus gimana? Lama, nggak makan. Lapar banget kan? Sini, makan daging dongpo. Enak banget. Kok mukamu merah lagi? Mungkin aku belum terbiasa Jenderal Agung jadi suamiku. Istriku harus cepat terbiasa. Soalnya, kita sebentar lagi menikah. Jenderal Agung. Kakut Shaolin. Li Zhiwo, Song Chuchu, satu putri Perdana Menteri. Satu putri kepala kementerian. Siapa suruh masuk ke rumah jenderalku tanpa izin? Aku datang membela putri Perdana Menteri. Pelayan rendah kelas itu mana layak jadi istri jenderal? Aku teman Jiruo, jadi jelas aku bela dia. Aku nggak salah dengar kan? Kamu mau bela dia? Salah dengar. Kamu mau putusin untuk dia juga? Jenderal, lihatlah betapa sedihnya Jiruo sekarang. Kalian tumbuh bareng sejak kecil. Memang gak ada tunangan. Tapi semua anggap dia bakal jadi istri jenderal. Dia tiap hari di rumah merindukanmu. Meski kamu sakit dan gak bisa bergerak, dia gak pernah mikirin orang lain. Dia selalu nunggu kamu bangun dan menikahinya. Gak nyangka akhirnya kamu sadar. Malah dengar kamu udah menikah. Buat Jiruo, bener-bener kayak disambar petir siang bolong. Hari ini aku bakal kasih pelajaran buat pelayan percobaan nikah itu. Berani maju lagi? Coba aja. Jenderal, kamu pasti ketipu sama dia. Dia nikah sama kamu cuma mau kekuasaan keluarga, Jenderal. Song Chuku, kamu bela Li Zhiwo. Biar Perdana Menteri bisa bilang baik tentang ayahmu di istana kan? Jangan kira kamu pintar banget berani ribut di rumah jenderal. Jangan kira kamu pintar. Berani-beraninya datang ke rumah jenderal dan berteriak. Jenderal, aku tulus untukmu dan Zeruo. Gak nyangka kamu bilang aku kayak gitu. Kamu benar-benar gak ngerti orang baik. Malah ketipu sama perempuan ini. Hei, si imut. Mau sembunyi di mana? Song Chuchu, jangan bikin ribut lagi. Aku panggil orang usir kamu sekarang. Jenderal, kamu belum ngerti. Yang harus diusir itu yang Ruosi. Anak menteri yang terhormat malah berani bikin keributan di rumah jenderal. Sepertinya kamu udah gak mau hidup, Li Zhiwo. Cepat bawa teman baikmu keluar dari sini. Kalau enggak, kamu tahu sendiri akibatnya. Kakak Shaolin? Walau cucu memang suka bertingkah, tapi semua yang dia bilang itu benar. Ibu dari kecil sudah mendidikku sebagai calon menantu keluarga jenderal. Selama bertahan-tahan aku belajar demi kamu. Kenapa kamu malah ngomong gitu ke aku gara-gara seorang pelayan? Jenderal,
Coba lihat baik-baik. Cuma Jiro yang bisa jadi istrimu. Dia pantas untukmu. Iya, Kak Shaolin. Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Kita sudah berteman dekat sejak kecil. Kita sudah melewati begitu banyak hal. Pelayan tidak bisa dibandingkan dengan kita. Cepatlah. Mumpung ibuku belum tahu. Ceraikan pelayan percobaan itu. Aku dan Rosie. Surat pernikahan istana sudah dapat. Tanggal belum ditentukan. Nanti kalau sudah ada tanggalnya, aku akan datang menemui Perdana Menteri dan istrinya. Ibuku paling berharap aku menikah denganmu. Mana mungkin dia mau bertemu. Putri Perdana Menteri, kedudukannya tinggi. Aku hanya orang biasa. Kalau Perdana Menteri tak setuju aku dengan jenderal, apa itu akan mempengaruhi aku dan jenderal? Perdana Menteri dan istrinya saling mencintai seumur hidup. Mereka tahu, suami istri hanya bisa bersama kalau ada cinta. Aku yakin, dia pasti akan merestui kita. Serius? Tenang aja. Percaya sama aku. Dia pembawa sial. Baru kehilangan orang tua. Pantas masuk rumah jenderal. Jiong, kamu nggak punya hak ngomong di sini. Yang Ruaksi, kamu mau paksa Kak Shaolin melawan kantor Perdana Menteri? Aku. Li Jiruo, cukup ya. Ini rumah jenderal, bukan kantor Perdana Menteri kamu. Kak Shaolin, dari kecil kamu selalu mengalah sama aku. Kenapa sekarang marah karena dia? Kakak Shaolin, dari kecil kamu selalu mengalah padaku. Kenapa marah karena dia? Jenderal, kamu harus bertanggung jawab pada Zero. Dia ingin menikah denganmu sejak kecil. Sekarang kamu nikahi orang lain. Bagaimana hidupnya nanti? Dari dulu aku cuma anggap Zero sebagai adik. Hal ini, Waktu aku ulang tahun ke-18, aku sudah bilang ke pasangan menteri. Tapi, Kakak Shaolin, semua orang anggap kamu masih muda. Jadi nggak ada yang percaya. Orang lain bisa nggak peduli, tapi kamu harus peduli. Aku udah sering banget bilang ke kamu. Aku nggak ada perasaan lain ke kamu. Aku selalu anggap kamu adik. Kita besar bareng dari kecil. Jangan bikin kacau lagi. Kakak Shaolin, di seluruh negeri ini, cuma aku yang cocok sama kamu. Siapa lagi yang cocok sama kamu? Masak si pelayan uji coba yang hina ini? Li Jiruo, kalau kamu terus maksa begini, keluarga menteri sama keluarga jenderal, nggak usah dekat-dekat lagi. Kakak Shaolin, jenderal, mana salah Jiruo? Kamu benar-benar keras kepala. Kakak Shaolin, lihat aku baik-baik. Aku yang akan menikah denganmu. Aku sudah pikir hari ini 20 tahun. Li Jiruo, kamu sudah kelewatan. Kenapa? Karena munculnya wanita ini, kamu jadi seperti sekarang. Aku selalu seperti ini. Hidup dalam duniamu. Churro! Jenderal, kamu pasti akan ditertawakan para pejabat. Kamu pasti akan menyesal. Menikah denganmu, aku tidak akan menyesal. Dasar pelayan percobaan hina. Dengar ya, kalau hubunganmu dengan kakak Shaolin diumumkan, pasti kerajaan akan melarang kalian. Nanti kakak Shaolin tidak akan kuat berdiri di istana. Akibat seperti ini, apa kamu bisa tanggung risiko itu? Rosie, jangan ragu soal perasaan kita. Aku tak bisa hidup tanpamu. Pikir baik-baik. Aku ini putri Perdana Menteri. Kalau aku menikah dengan kakak Shaolin, keluarga jenderal dan Perdana Menteri akan bersatu dan makin kuat. Jenderal bisa kuasai istana sesuka hati. Kamu pelayan. Bisa bantu apa ke jenderal? Kamu adalah aib hidup jenderal. Semua tahu. Jenderal sering di luar. Kurang paham urusan dalam negeri. Tanpa perlindungan Perdana Menteri, mereka berbahaya di luar. Sudah kamu pikirkan? Mereka akan terancam nyawa kalau di luar. Pernah kamu pikirkan? Pelayan rendah yang diuji nikah, bisa nggak sadar diri sedikit? Akulah kandidat terbaik jadi istri jenderal. Kamu itu cuma pelayan. Kamu cuma akan merepotkan jenderal. Dah. Usir dua wanita yang mau mengawal ini. Oh ya, Uye lagi keluar menjalankan tugas. Kenapa belum pergi? Jenderal, Perdana Menteri mendidik putrinya jadi istri jenderal sejak kecil. Pernikahan kita juga diputuskan dulu, baru diberitahu. Mending kita pergi ke rumah Perdana Menteri dan bertemu Nyonya Perdana Menteri. menurutku, Tidak, perlu. Jenderal, dengarin aku aja. Kalau dapat restu, bukankah lebih baik? Baiklah, ikuti saja keinginanmu.
Ibu, Jenderal menikahi seorang pelayan. Demi seorang pelayan, dia berteriak padaku. Ibu, tolong bela aku ya. Istri jenderal itu seharusnya aku. Kalau aku nggak bisa jadi istri jenderal, mending aku mati saja. Ayahmu selalu baik sama dia. Bahkan di istana sering membantunya. Dia menikahi pelayan demi menghina putriku. Ibu nggak akan diam saja. Cuma pelayan rendahan yang dicoba menikah. Mimpinya ingin jadi istri jenderal. Sungguh mimpi di siang bolong. Beda dunia. Nggak pantas. Lebih baik kamu tahu diri. Cepat jauh-jauh dari kakak Shaolin. Jiruo. Jenderal, ada apa ini sebenarnya? Jenderal, ada apa denganmu? Waktu kamu dan Jior masih kecil, aku sudah sepakat dengan ibumu. Kalau sudah besar, kamu harus menikah dengan Jior. Kenapa bisa menikahi perempuan selain Jior? Apa kamu sama sekali nggak menghargai aku sebagai istri Perdana Menteri? Istri Perdana Menteri, janji ibumu dan Anda cuma lisan. Tidak ada perjanjian nikah, atau tidak? Jadi, itu nggak berlaku. Lagi pula, aku cuma menganggap Jior sebagai adik. Kalau dia masih nggak hormat sama istriku, jangan salahkan aku. Aku marah. Kurang ajar! Cuma demi perempuan sepele, berani bentak aku. Kamu masih anggap aku istri Perdana Menteri. Kamu itu jenderal. Soal urusan dalam negeri harus nurut kantor Perdana Menteri. Hari ini kamu melanggar perjanjian keluarga. Cuma gara-gara pelayan percobaan nikah itu? Istri Perdana Menteri, aku ulangi sekali lagi. Dia bukan pelayan. Nyonya Jenderal. Aku ulangi sekali lagi. Dia bukan pelayan. Dia adalah nyonya rumah di kediaman jenderal. Putus persahabatan Torren Temuran dengan keluarga Perdana Menteri demi wanita? Pantas nggak? Demi dia, semuanya layak. Jangan seenaknya cuma karena Kak Shaolin membela kamu. Berani sesuka hatimu. Bangga. Apa? Berani nyuruh Kak Shaolin mukul aku. Mending kamu mati aja. Kamu yang harus pergi. Aku nggak pernah mukul cewek. Tapi, kamu bikin aku nggak tahan. Kak Shaolin, kamu mukul aku. Aku nggak masalah. Tapi dia... Apa hak dia bikin kamu setia banget? Dia cuma cewek manis. Hei Shaolin, kamu tega memukul Jirao hanya demi seorang pelayan. Kalau kamu masih ingin keluarga Perdana Menteri melindungimu, kamu harus cerai dengan wanita itu. Aku ulangi sekali lagi. Tidak mungkin aku cerai. Nyonya, memaksakan cinta itu sia-sia. Aku dan Jenderal benar-benar saling mencintai. Kalau putri Anda masuk rumah Jenderal, Jenderal tidak mencintainya. Putri Anda juga tidak akan bahagia. Sebagai ibunya, mau dia nggak bahagia? Tentu saja aku ingin putriku bahagia. Kalau begitu, harap Anda menasihati putri Anda. Mendoakan aku dan Jenderal. Kalau begitu, harap bujuk putri Anda. Biar dia mendoakan aku dan Jenderal. Bukankah itu putri Perdana Menteri? Dia di sini? Kenapa dia datang? Jadi sekarang jenderal kita makin sulit memilih. Pulang! Ibu, kok ibu biarin mereka pergi? Gio! Kamu kan putri Perdana Menteri. Hanya demi seorang pria. Segitunya. Kamu mau pria seperti apa? Ibu bisa carikan lagi. Tapi kalau mereka begini, keluarga Perdana Menteri akan dipandang rendah. Aku ini putri Perdana Menteri. Apa aku kalah sama dia yang cuma pembantu? Iya, Nyonya Perdana Menteri. Kenapa percaya orang lain? Lemahkan diri sendiri. Anda ini Nyonya Perdana Menteri. Jadi panutan semua wanita di kota ini. Demi seorang pelayan kita harus menunduk? Apa Anda mau bikin keluarga Perdana Menteri jadi bahan tertawaan? Bukan giliranmu bicara. Nyonya. Jangan kira karena dekat dengan Jiruo dan dia anggapmu saudara, kamu jadi setara dengan putri Perdana Menteri. Jaga ucapanmu. Maaf, Nyonya. Ibu! Gio! Masalah ini sampai di sini saja. Surat perintah dari istana sudah turun. Kecuali dia berubah pikiran. Kalau tidak, kita dianggap melawan titah. Nyonya, masalahnya sudah selesai. Mari pulang.
Hari ini hari peringatan kalian. Tenanglah, aku dan Rosie akan hidup baik-baik. Setelah anak kita lahir, kita akan segera menikah. Setelah anak kita lahir, kita langsung menikah. Tuan, Nyonya, semoga kalian tenang di alam sana. Saya pasti akan menjaga anak jenderal dengan baik. Nama anak sesuai pilihan dulu. Kalau anak laki-laki, Pei Siken. Kalau perempuan, namanya Pei Chenqi. Saya juga nggak tahu. Apakah Tuan dan Nyonya lebih suka anak laki-laki atau perempuan? Selama itu darah keluarga Pei, ayah dan ibu pasti akan suka. Nyonya, ada apa? Kaki saya kram. Aku antara kamu pulang. Nyonya, aku janji kamu gak akan dibully lagi. Biar kamu cantik jadi si jenderal. Setelah kamu melahirkan, aku umumkan ke kota. Menikah denganmu, bawa kamu ke rumah jenderal secara resmi. Ini liontin milikku, hadiah dari Kaisar. Kedepannya, kalau ada yang berani ganggu kamu, tunjukkan saja. Liontin ini lindungi kamu dari penindasan. Jenderal, kamu udah banyak buat aku. Tapi aku bener-bener nggak tahu gimana balasnya. Aku gak butuh balasan darimu. Kamu adalah hadiah terbaik buatku.